Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem operasi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Tohir Al-Fatah, lalu ada Rizky Agung Ramadan dan Teguh Budianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proses dan komunikasi antara proses. Pertama ada manajemen proses. Manajemen proses sendiri adalah proses sebuah program yang sedang dijalankan atau yang sedang dieksekusi. Nah, ini adalah suatu proses yang membutuhkan sumber daya pada saat eksekusinya. Lalu, sistem operasi ini bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Jadi, di manajemen proses ini ada sistem-sistem operasi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas ini. Ada fungsinya sendiri, yaitu ada pembuatan dan pengurusan proses, lalu ada penundaan dan kelanjutan proses, lalu ada penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Lalu selanjutnya ada manajemen proses. Langkah-langkah manajemen proses ini yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses, dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Lalu yang kedua, melanjutkan proses, yang dimana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu, berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Lalu ketika terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem itu akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Nah, yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan, dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Lalu yang kelima, menyediakan mekanisme penanganan deadlock, yang dimana deadlock ini merupakan suatu keadaan yang dimana sistem sendiri seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Dan deadlock ini sering disebut juga proses yang saling menunggu. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Skiagu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses, atau dalam bahasa Inggris Inter-Process Communication, biasa disebut IPC, adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain, yaitu dapat menggunakan dengan cara komunikasi secara langsung, komunikasi tidak langsung, sinkronisasi, dan buffering. Selanjutnya yaitu komunikasi antar proses langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit yang menerima atau mengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai send message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Lalu receive key message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Lalu sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses.
Lalu di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Lalu pembahasan ini memperhatikan sebuah cara simetris dalam pemberian alamat. Oleh karena itu, baik keduanya yaitu mengirim dan menerima proses harus memberi nama bagi yang lain untuk berkomunikasi. Hanya pengirim yang memberikan nama bagi penerima, sedangkan penerima tidak menyediakan nama bagi pengirim. Dalam konteks ini, pengirim dan penerima secara sederhana dapat dijabarkan sebagai send P message mengirim sebuah pesan kepada proses P, receive menerima sebuah pesan dari semua proses, variabel ID diatur sebagai nama dari proses dengan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi antar proses tidak langsung. Yaitu dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari atau melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses, dan setiap pesan yang yang bisa dipindahkan. Setiap kotak surat memiliki sebuah identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send a message, pengirim pesan ke mailbox A, receive a message, menerima pesan dari mailbox A. Dan dalam masalah ini, link komunikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Sebuah link dibangun di antara sepasang proses di mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Sebagai link mungkin dapat berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Lalu di antara setiap pasang proses komunikasi mungkin terdapat link yang berbeda-beda, di mana setiap link berhubungan pada satu mailbox. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Teguh Budianto. Baik, terima kasih atas Kang Rizky Agung Ramadan. Saya lanjutkan presentasinya. Komunikasi antara proses tidak langsung. Misalkan terdapat proses P1, P2, dan P3 yang semuanya share mailbox. Proses P1 mengirimkan pesan ke A, ketika P2 dan P3 masing-masing mengeksekusi sebuah kiriman dari A, proses mana yang akan menerima pesan yang dikirim P1? Jawabannya tergantung dari jalur yang kita pilih. Mengizinkan sebuah link berasosiasi dengan paling banyak dua proses. Dan yang kedua, mengizinkan paling banyak satu proses pada satu waktu untuk mengeksekusi hasil kiriman receive operation. 3. Mengizinkan sistem untuk memilih secara mutlak proses mana yang akan menerima pesan selama setiap mailbox mempunyai kepemilikan yang unik, maka tidak akan ada kebingungan tentang siapa yang harus menerima pesan dari mailbox. Ketika proses yang memiliki mailbox tersebut diterminasi, mailbox akan hilang. Semua proses yang mengirim pesan ke mailbox ini diberi pesan bahwa mailbox tersebut tidak lagi ada. Dengan kata lain, mempunyai mailbox sendiri yang independen dan tidak melibatkan proses yang lain. Maka sistem operasi harus memiliki mekanisme yang mengizinkan proses untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Yang ke-1, membuat mailbox baru, dan yang kedua, mengirimkan dan menerima pesan melalui mailbox. Dan yang ketiga, menghapus mailbox. Proses yang membuat mailbox pertama kali secara default akan memiliki mailbox tersebut.
Untuk pertama kali, pemilik adalah satu-satunya proses yang dapat menerima pesan melalui mailbox. Selanjutnya, sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan flash by class untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-blocking atau tidak dapat di-blocking. Non-blocking juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang di-block, proses pengiriman di-block sampai pesan diterima oleh proses penerima. Receiving proses atau oleh mailbox. Pengiriman yang tidak di-block, proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Penerimaan yang di-blok, penerimaan memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak di-blok, penerima mengambilkan pesan valid atau null. Buffering, baik komunikasi itu langsung atau tak langsung. Penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. 1. Kapasitas 0, antrian mempunyai panjang maksimum 0. Maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan. Message waiting, dalam kasus ini pengirim harus memblok sampai menerima pesan. Kedua, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh, ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Dan yang ketiga, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini, pengirim tidak akan pernah diblok. Terima kasih, dilanjutkan oleh Kang Torik. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.